Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 7 Juli 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai protes moratorium. Gubernur Andi Sudirman, pengusaha THM minta solusi ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Erlan dari Kota Makassar. Untuk itu selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Rio. Baik, dapat disampaikan rekan Erlan bagaimana kemudian jalannya rapat dengar pendapat RDP saat pelaku usaha THM menyampaikan aspirasinya di DPRD Sulsel? Silakan. Baik rekan Rio, selamat sore Tribuners. Bahwasanya dapat kami laporkan di gedung DPRD Sulawesi Selatan pada Senin 7 Juli 2025 di Jalan Urip Sumarjo, Kota Makassar. Tepatnya siang tadi, saya kira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, puluhan pelaku usaha tempat hiburan malam atau THM di Kota Makassar mendatangi gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumarjo, Kota Makassar. Sebelum menggeruduk gedung DPRD Sulawesi, para pelaku usaha hiburan malam ini mengadu ke DPRD Kota Makassar karena sebagian dari pelaku usaha tempat hiburan malam ini itu memiliki usaha di kota Provinsi Sulawesi Selatan, yakni di Kota Makassar ya. Jadi mereka ini tergabung dalam pengurus Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan Kota Makassar atau lebih akrab disapa dengan API. Dan kedatangan dari rombongan API Makassar ini bertujuan untuk mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi C DPRD Sulawesi Selatan. Dan rapat ini juga menyoroti terkait kebijakan moratorium THM yang dikeluarkan belum lama ini oleh Gubernur Sulawesi Selatan yakni Andi Sudirman Sulaiman. Dan dalam kesempatan itu rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulawesi Selatan yakni Fadel Muhammad Taufan Ansar. Dan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya atau DPM PTSP Sulawesi Selatan Asrul Sani, dan juga hadir tadi Kepala Satpol PP Sulsel Andi Arwin Aziz. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa sebelumnya itu Pemprov dan juga DPRD Sulawesi Selatan melakukan sidak ke sejumlah THM yang ada di Kota Makassar, dan kebetulan kami juga wartawan dari Tribun Timur juga ada di lapangan saat melakukan sidak yang dilakukan oleh DPRD Sulawesi Selatan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Makassar. Dan beberapa dari temuan yang dilakukan oleh Pemprov maupun dari pihak DPRD Sulawesi Selatan yakni adanya dari tempat hiburan malam yang belum lengkap izin operasionalnya untuk melanjutkan usahanya. Rekan Pio, seperti itu gambarannya. Oke, baik. Dapat disampaikan juga apakah kemudian dari pertemuan atau RDP ini terjadi ketegangan atau mungkin perdebatan sengit atau mungkin berjalan dengan lancar? Ya benar sekali rekan Pio. Jadi kurang lebih ada kira 3 jam tadi aspirasi atau perdebatan yang dilakukan oleh asosiasi dari pelaku usaha tempat hiburan malam dan juga dari Pemprov dan juga dari DPRD Sulawesi Selatan, yakni adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan,
yakni di sini diduga adanya keterlibatan dari MUI ya, yang ini dipersoalkan oleh para pelaku usaha hiburan malam di Kota Makassar, karena para pelaku usaha hiburan malam ini mengklaim bahwa sebelumnya ini mereka terkait izin operasional ini lancar-lancar, karena itu sebelumnya dibawa naungan pemerintah Kota Makassar. Setelah diambil alih oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya para pelaku usaha hiburan malam ini mengaku terkesan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini dianggap mempersulit adanya operasional dari tempat hiburan malam di Kota Makassar. Jadi rata-rata dari pelaku HM ini mengeluhkan terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Rekam Pio. Baik, berarti untuk aspirasi utama yang disampaikan oleh asosiasi dari API ini, apakah memang bertitik pada kemudian bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan MUI, atau mungkin ada keluhan atau juga aspirasi usulan lainnya? Ya, memang tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua API Makassar, yakni Asrul, bahwasanya salah satu poin yang dilayangkan atau dipermasalahkan oleh para pelaku THM di Kota Makassar ini adalah syarat ya. Jadi Pemprov itu diklaim harus mensyaratkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dalam soal proses perizinan. Di samping itu masih banyak syarat administrasi yang harus dilalui oleh para pengusaha THM di Kota Makassar, sehingga ini dianggap Pemprov lebih terkesan mempersulit adanya pelaku usaha tempat hiburan malam di Kota Makassar, sehingga tadi para pengusaha ini meminta kepada DPRD Sulawesi Selatan sebagai perwakilan rakyat di parlemen untuk memberikan atau mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih memudahkan soal larangan yang diterapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu ya. Kurang lebih kira bulan Juni kebijakan itu sudah ditekan oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Soal rekomendasi, harus ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Rekam Pio. Oke, baik. Seperti kita ketahui juga, rekan Erlan tadi disampaikan bahwa yang memimpin rapat dengar pendapat hari ini adalah dari Komisi C. Kemudian tentu dari hasil pertemuan ini ada sikap atau mungkin janji yang disampaikan dari Komisi C sendiri terhadap aspirasi para pengusaha hiburan malam ini. Seperti apa yang mereka janjikan lantas? Dan baik, rekan siap. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi C, Salman Al-Faris Karsa, kami sebagai anggota fraksi dari Partai Persatuan P3 atau dalam kesempatan ini yang mulai bahwa soal adanya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia ini belum secara rinci diketahui oleh DPRD Sulawesi Selatan. Namun disarankan tadi kepada para pelaku usaha THM di Kota Makassar untuk sebaiknya menjalankan dulu aturan yang diterapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan sembari mencari solusi terkait permasalahan, sehingga para pelaku usaha hiburan malam ini nantinya dicarikan solusi bagaimana usaha mereka kembali normal. Terlebih anggota DPRD Sulawesi Selatan meminta kepada para pelaku usaha untuk patuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah, semisal bila mana belum ada rekomendasi membuka bar, sebaiknya para
pelaku usaha hiburan malam ini tidak membuka dulu usaha buka bar ataupun diskotik dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Tio. Baik, melanjutkan dari yang disampaikan rekan Erlan di kalimat terakhir, tentunya kalau berbicara tentang adanya mungkin pembatasan atau pelarangan untuk membuka THM itu sendiri di Kota Makassar, lantas apakah kemudian sudah dibahas juga mengenai investasi yang mungkin sudah terlanjur diterima dari THM yang ada di Kota Makassar dan kini terhambat karena adanya aturan ini? Baik, rekan Tio, tadi salah satu dari pemilik tempat hiburan malam di Kota Makassar, yakni Fan Club atas nama Pak Kem, mengaku bahwa sejatinya sewaktu pemerintah Kota Makassar uh, dibawa ke kewenangan pemerintah Kota Makassar terkait kebijakan adanya usaha hiburan malam di Kota Makassar ini selalu lancar, bahkan tidak berbelit-belit. Namun sewaktu peralihan dari Pemkot ke pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, ini aturannya ini hampir 100% ini berbeda jauh, sehingga tadi dari pihak Pen Club mengaku bahwa sejatinya semua persyaratan yang dilayangkan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka pihaknya dia melengkapi seluruh persyaratan perizinan itu, bahkan jika jumlahnya mencapai 100%. Asalkan, kata dia, pemerintah membuka ruang dan memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin secara transparan dan tidak berbelit-belit. Jadi para pelaku usaha ini mengaku bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sangat berbelit-belit dan terkesan dipersulit. Seperti itu rekan Pio dari aspirasi dari pelaku usaha. Dan juga tadi mereka mengaku bahwa bahkan mereka sudah berinvestasi bahkan miliaran rupiah terkait adanya usaha mereka, namun seketika dihentikan sementara oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Akibatnya para karyawan atau staf yang ada atau pekerja yang ada di tempat hiburan malam itu saat ini tidak bekerja, sehingga ini buntut pada terancamnya PHK ya. Bahkan dalam satu perusahaan itu ada karyawan mencapai 50 orang dan bahkan lebih, sehingga ini para pelaku usaha meminta para pemerintah Sulawesi Selatan agar lebih membuka atau transparan terkait kebijakan yang diterapkan atau mempermudah ya. Begitu rekan Pio. Baik, baik. Rekan Erlan, lantas untuk rencana tindak lanjut dari DPRD Sulsel sendiri, apakah kemudian memberikan tenggat waktu atau mungkin agenda rapat lanjutan untuk membahas mungkin mengenai moratorium atau juga revisi regulasi ini? Baik rekan Pio, jadi seperti yang disampaikan oleh dari Komisi C tadi, bahwa DPRD masih mempelajari terkait kebijakan yang diterapkan oleh pihak Pemprov dan juga bakal meminta pemerintah berdialog dengan pemerintah Sulawesi Selatan terkait adanya keterlibatan dari Majelis Ulama Indonesia atau soal dalam perizinan pembukaan tempat hiburan malam di Kota Makassar. Seperti itu, rekan Pio. Setelah itu nantinya bakal dilakukan lagi rapat dengan pendapat yang melibatkan semua pihak, baik dari perwakilan dari pelaku usaha tempat hiburan malam, pemerintah provinsi, dan juga organisasi yang lain dilibatkan. Baik, Rekan terima Pio. kasih. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya di sore hari ini. Tentu kami menunggu update terbaru mengenai topik ini ataupun juga topik yang relevan di Kota Makassar yang akan dilaporkan oleh rekan Erlan. Selamat kembali bertugas rekan Erlan. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan dari Ketua API Makassar, Hasrul Kaharudin, serta pernyataan dari Salman Alfaris Karsa Sukarti. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Karena pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan diharapkan akan lebih terarah, terpadu, sinkron dengan kebijakan nasional dan mampu mencapai isu strategis yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun mendatang sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang termuat dalam 2009 ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, baik dari aspek nasional, regional maupun lokal. Sinkronisasi dengan RPJMN 2025 dan 2009 dan RPJMD Sulawesi Selatan 2025 dan 2045 menjadi dasar penyelarasan arah pembangunan 5 tahunan daerah yang selaras dengan pembangunan jangka panjang daerah. Memperhatikan arah pembangunan regional dan konsisten dalam mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana yang diarahkan dalam pasal 3 oleh Bapak Presiden. Tahapan penyusunan perda RPJMD ini diawali dari penyusunan rancangan awal yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi lembaga terkait lainnya yang dilanjutkan dengan konsultasi. Jadi apa yang menjadi pembahasan kami semua pada hari ini, insyaallah teman-teman dari asosiasi API teman-teman API bersama seluruh pelaku-pelaku usaha dapat dicermati baik-baik bahwa kami sebagai wakil rakyat itu di DPD Provinsi itu tentunya menjadi penyambung antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan teman-teman yang mendirikan usaha khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Di sini kami tidak pro dengan PTSP, kami tidak pro dengan teman-teman pengusaha, tapi kami di sini sifatnya netral. Bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kegaduhan, tanpa ada saling menyalahkan antar misalnya PTSP, teman-teman menyalahkan PTSP kepala yang dingin, tentunya mencarikan solusi-solusi agar apa yang menjadi dinamika selama beberapa waktu ini insya Allah bisa cepat dituntaskan. Saya bersama seluruh anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi C mengucapkan terima kasih banyak teman-teman dari seluruh pengusaha tempat hiburan malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua API Kota Makassar, Arul, dan mengucapkan terima kasih kepada Kakak Asrul, Ketua Karang Taruna dan sekaligus Ketua BEM. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada tentunya perwakilan dari Bapak Gubernur, Bapak Kadis PTSP, Pak Asrul, dan juga di sini ada Pak Kasat Pol PP, Pak Arwin. Terima kasih telah hadir pada rapat dengar pendapat siang hari ini, dan juga Pak Kadis Pariwisata. Terima kasih, dan seluruh rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat dengan pendapat hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum. Pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan diharapkan akan lebih terarah, terpadu, sinkron dengan kebijakan nasional dan mampu mencapai isu strategis yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun mendatang sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang termuat dalam 2009 ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, baik dari aspek nasional, regional maupun lokal. Sinkronisasi dengan RPJMN
2025 dan 2009 dan RPJPD, Sulawesi Selatan 2025 dan 2045 menjadi dasar penyelesaian arah pembangunan 5 tahunan daerah yang agar Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi agar banyak teman-teman pengusaha-pengusaha entah dari di Sulawesi Selatan itu sendiri maupun dari luar Sulawesi Selatan itu dari Sulawesi Selatan itu sendiri untuk melakukan investasi di Sulawesi Selatan. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi mengenai hal itu. Namun dalam hal ini kami mendorong kepada seluruh teman-teman pengusaha industri hiburan dalam hal ini THM yang ada di Kota Makassar untuk tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, dalam arti jikalau mereka mempunyai hanya izin restoran, jangan menyajikan minuman alkohol di dalamnya. Jikalau mereka mempunyai izin bar, jangan membuat seolah-olah suasana di tempat mereka itu seperti klub malam atau diskotik, karena ada beberapa laporan yang masuk ke kami bahwasanya masih ada beberapa THM di Makassar ini yang memang tidak ada DJ-nya, mereka hanya memutar lagu dari mixtape dan sebagainya, tapi lampu-lampu statis tetap main. Kenapa sih lampu statis tidak diperbolehkan? Karena kan membuat suasana seperti klub, seperti diskotik. Makanya kami mendorong kepada teman-teman semua untuk mengikuti dulu izin-izin apa saja yang mereka punya, sembari kami menjembatani untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera ditemukan titik tengahnya agar teman-teman bisa berusaha dengan nyaman dan aman. Begitu akan Agar Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi agar banyak teman-teman pengusaha-pengusaha entah dari di Sulawesi Selatan itu sendiri maupun dari luar Sulawesi Selatan itu. Dari gambaran dari rapatnya. Ya, jadi untuk pertama-tama mungkin saya berterima kasih banyak kepada DPRD Komisi C bersama instansi terkait yang sudah hadir. Di sini ada PTSP, pariwisata, TPP, dan para pelaku dan bidang-bidangnya mungkin. Jadi mungkin saya mengapresiasi bahwa pertemuan ini sudah dipertemukanlah semua elemen. Ya, ibaratnya yang patah ini sudah lengkap semua. Dan harapan saya asal pertemuan ini bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kepastian untuk para pelaku usaha ke depannya, bagaimana supaya para pelaku usaha ini jalan sesuai dengan yang diharapkan tadi. Kan jelas tadi sudah disampaikan dari Kadis PTSP, pariwisata sudah jelas bagaimana supaya investasi ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tetap jalan. Ya. Tapi sebagai anggota DPR juga ya melihat bahwa kegiatan ini akan jalan kalau kolaborasinya antara pemerintah dan pelaku usaha tetap jalan juga. Makanya harapan ke depan moratorium ini mungkin SK yang dikeluarkan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini cepat ada kepastiannya, yang apalagi tadi sudah jelas tadi dari Kakak Imran selaku tenaga ahli Provinsi Sulawesi Selatan sudah jelas bahwa ada kepastian hukum dari pemerintah khususnya moratorium ini. Nah, itu mungkin harapan saya selaku Ketua AFI. Ini berapa pengusaha yang hadir di sini? Kalau sesuai dengan absen yang ada di grup itu 24 yang hadir. Tapi kalau kita banyak yang tidak hadir karena mungkin ada kesibukan. Tapi pada intinya yang hadir ini yang besar-besar semua. Jadi ini ceritanya pengusaha ini sangat butuh kepastian sehingga mereka hadir di sini. Iya, itu paling utama, kepastian teman-teman pelaku usaha ini sangat. Jangan ibaratnya kayak begini, dilarang pakai DJ tapi musik DJ dan kita. Ini kan aneh-aneh juga ini aturan. Iya. Tapi saya pikir kalau pemerintah mengeluarkan aturan ya mau tidak mau kita harus tertib juga. Makanya harus ada kepastian. Jadi ini upaya perjuangan sebelumnya dari Makassar kemarin sudah ada ya. Kalau ini perjuangannya kita ini dari DPRD Kota Makassar sampai ke mudah-mudahan hasil pertemuan Provinsi Sulawesi Selatan ini ya ada lagi hasil dari Gubernur, yaitu mencabut SK Gubernur moratorium itu. Oke. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.